Karena logikanya kalau memang survei kepuasan Jokowi masih tinggi atau rakyat masih suka dengan Jokowi, tidak usah dikoordinasi juga mereka bakal menyambut dengan sukacita. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwor. Akhirnya rakyat merayakan lengsernya Jokowi sebagai presiden selama 2 periode. Silakan kalau ada yang mau bilang Jokowi adalah presiden terbaik, yang membuat ekonomi Indonesia meroket, yang membuat negara ini selangkah menuju status negara maju. Mereka itu sebenarnya adalah penjilat yang tidak punya malu, yang penting memuji, asalkan perut kenyang. Warisan yang ditinggalkan Jokowi sangat luar biasa mencengangkan. Bayangkan, ekonomi tidak sebagus yang dijanjikan saat kampanye. Pengangguran naik karena banyak PHK. Deflasi beruntun karena daya beli lemah. Cari kerja susah, mau berbisnis tapi ekonomi tidak begitu bagus. Tahun depan akan ada banyak jenis pajak yang naik, misalnya PPN naik menjadi 12%. Dan perlu kalian ketahui, PPN naik dari 11% menjadi 12% bukan berarti hanya naik 1%. Jangan tertipu dengan narasi ini. Kalau kalian membeli barang, katakanlah Rp100.000, kena PPN 11% artinya menjadi Rp110.000. Kalau kena PPN 12% artinya barangnya menjadi Rp120.000. Rp110.000 naik menjadi Rp120.000, artinya harga barang yang dibeli ada kenaikan Rp10.000. Kenaikan ini sama dengan 10.000 dibagi 110.000 dikali 100%, yaitu 9%. Jadi PPN naik dari 11% menjadi 12% adalah sama dengan kenaikan harga barang 9%. Ada pesan tersembunyi yang tidak banyak diketahui orang. Mereka santai saja karena yakin PPN cuma naik 1%. Padahal bukan seperti itu. Ini sama dengan ketika Jokowi bilang harga BBM di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan BBM di Singapura atau negara maju lainnya. Ini adalah perbandingan yang menyesatkan karena tidak membahas perbandingan gaji di Indonesia dengan di negara-negara maju. Rakyat yang tidak berpendidikan, yang tidak tahu, atau lebih parah yang bodoh, pasti akan percaya mentah-mentah. Silakan tanya kepada Jokowi kenapa harus seperti itu. Tapi saya rasa kalian bakal dicuekin. Rakyat, terutama middle class, sering menjadi sapi perah. Rakyat miskin dikasih subsidi dan bansos. Rakyat elit dikasih keringanan pajak. Rakyat kelas menengah terjepit jadi korban kenaikan pajak. Udah itu, para penjilat Jokowi bakal membela mati-matian seolah kita semua ini orang bodoh yang bisa ditipu dengan mudah. Baru-baru ini Jokowi membuat ulah yang mungkin membuat kalian geleng-geleng kepala. Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang mengatur asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung APBN. Lucunya lagi, itu diteken Jokowi tanggal 15 Oktober 2024 pada hari Selasa kemarin, 5 hari sebelum pensiun. Bagi menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat, jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama 2 kali masa jabatan. Untuk menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan diberikan seumur hidup. Pelayanan kesehatan dilakukan di fasilitas milik pemerintah atau BUMN. Mantan menteri tidak perlu menanggung biaya asuransi. Hebat kan Jokowi? Jelang lengser, Jokowi sering membuat manuver seenaknya yang kalau dilihat lagi, dia sedang berusaha menyenangkan banyak orang supaya saat lengser dia dirindukan. Jokowi sepertinya mau mencari muka, tapi parahnya APBN jadi korban. Para pejabat sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang sebenarnya membuat banyak rakyat iri. Lucunya lagi, BPJS harus dibayar rakyat untuk bisa digunakan, sedangkan para menteri bisa dapat perawatan kesehatan dengan ditanggung APBN, tidak usah membayar. Sebenarnya, banyak lagi kelakuan Jokowi yang membuat rakyat mengelus dada. Rakyat mau teriak, tapi sudah capek. Rakyat menjerit, pejabat hidup enak. Apalagi Jokowi yang membuat keluarganya sangat sejahtera.
Anak dan menantu dapat privilege politik yang bikin banyak orang iri. Makanya ketika Jokowi lengser, banyak yang bernapas lega. Banyak yang berharap Jokowi tidak usah muncul lagi ke publik, karena wajah dan topengnya sudah membuat banyak orang muak. Di video sebelumnya, saya sudah bicara soal operasi memoles citra politik Jokowi. Kabarnya miliaran digelontorkan untuk pemberitaan di media massa. Semua itu demi nama baik menjelang lengser, biar soft landing. Meskipun susah move on, tapi setidaknya dipuji-puji jelang lengser. Belum lagi baliho-baliho ucapan terima kasih pada Jokowi, tapi tidak ada wakil presiden. Jokowi dihujat rame-rame karena dianggap gila hormat dan terima kasih. Selain itu, siswa SMP dan SMA yang ada di Kecamatan Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, dikerahkan untuk menyambut kepulangan Jokowi ke Solo setelah pelantikan Prabowo Gibran. Mereka akan berdiri berjajar di sepanjang jalan yang dilalui Jokowi. Pemkot Solo juga bakal menyiapkan acara sambutan untuk kepulangan Presiden Jokowi. Beberapa panggung hiburan juga disiapkan di beberapa titik yang dilewati Jokowi ke kediamannya pribadi. Memangnya penting bangetnya menyambut seperti itu? Boleh sih, tapi kenapa kayak kesannya maksa banget? Kayak ada koordinasi dan pengerahan massa. Karena logikanya kalau memang survei kepuasan Jokowi masih tinggi atau rakyat masih suka dengan Jokowi, tidak usah dikoordinasi juga mereka bakal menyambut dengan sukacita. Ini kesannya kayak mendramatisir sesuatu, biar rakyat merasa kehilangan sosok Jokowi yang begitu luar biasa. Dengan kondisi seperti sekarang ini, saya yakin semua ini adalah bagian dari orkestrasi yang dirancang supaya Jokowi terlihat lengser dengan sangat terhormat. Sama seperti topeng yang dia pakai selama bertahun-tahun, orkestrasi ini juga terlihat sama palsunya. Rakyat dikelabui dengan narasi-narasi settingan. Tapi biarlah Jokowi menikmati ini untuk yang terakhir kalinya. Anggap saja sambutan di pinggir jalan adalah hadiah terakhir buat Jokowi. Setelah itu dia akan kehilangan semua kenikmatan itu. Pelan-pelan dia akan dilupakan. Tidak ada lagi momen dikejar-kejar dan dikelilingi rakyat. Tidak ada lagi momen seperti artis besar yang dielu-elukan banyak orang. Pelan-pelan dia akan dilupakan. Seolah tidak pernah ada di dunia ini. Silakan kerahkan sebanyak mungkin orang untuk menyambut. Boleh-boleh saja kok. Asalkan jangan sampai banyak orang yang teriak nama Mulyono. Nggak lucu dong kalau dia bahagia disambut, lalu ada yang teriak Mulyono. Kita tidak tahu gimana pemerintahan Prabowo ke depan. Yang jelas kita rayakan lengsernya Jokowi dengan sukacita. Saya yakin banyak yang merayakan Jokowi tersingkir. Kita tidak perlu lagi melihat Jokowi. Segala kekacauan dan kerusakan yang terjadi saat dia memimpin, biarlah terkubur bersama dengan popularitasnya yang makin lama makin meredup. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.